Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ada di sesi filsafat kebahagiaan. Minggu lalu kita sudah ketemu dengan Plato, dengan filsafat kebahagiaannya. Malam ini kita ke dunia Islam, salah seorang filosof besar dalam tradisi filsafat, yaitu Abu Nasr Al-Farabi. Saya ambil Al-Farabi karena dapat dikatakan Farabi ini versi Islamnya Plato dan Aristoteles. Jadi kita lihat bagaimana menerjemahkan pikiran-pikiran para filosof Yunani yang itu hakikatnya tidak ada sangkut pautnya dengan Islam, sekarang diterjemahkan jadi Islam. Nama lengkapnya itu tak tulis di judul, tidak kelihatan, panjang namanya. Abu Nasr Muhammad bin Tarhon bin Uzalah Al-Farabi. Berapa kata itu, panjang ya. Kalau absen di kampus namanya panjang-panjang itu bisa seperempat jam sendiri ngabsen 70 orang. Ya, jadi itu biasa orang Arab ya. Nama bapaknya disebut, nama anaknya disebut, kakeknya disebut, cucunya disebut. Dan ternyata Al-Farabi juga sebenarnya bukan namanya, wong itu tempat kelahirannya di Farok. Jadi ya itu semacam gelar yang disandarkan pada tempat. Ya kalian boleh pakai nama tempat kelahiran masing-masing. Mahasiswa UIN ya pakai Al-Uini. Ya, kalau santri Sudirman ya Al-Sudirmani. Tidak apa-apa. Farok itu satu tempat, satu daerah yang kalau sekarang masuk wilayah Afghanistan. Cuma Al-Farabi ini bapaknya dari Turki, ibunya dari Persia. Ada beberapa perdebatan di kalangan ilmuwan, jan-jane Farabi ini asli Persia apa asli Turki. Ya karena dia orang besar. Kalau orang besar itu kan rebutan. Ya usahakan kalian juga gitulah. Jadi mungkin kalian aslinya dari Surabaya, apa dari Jogja, apa dari Medan, itu usahakan menyebut nama daerah itu nadanya nada kebanggaan daerah. Jadi orang sana begitu kalian masuk TV, wow itu dari Medan loh, gitu kan. Berarti kan kalian kayak Al-Farabi, diperebutkan oleh daerahnya masing-masing. Nah itu Al-Farabi. Biografinya biografi yang hebat sejak kecil. Jadi sejak di kampungnya sebelum dia dewasa, Al-Farabi dikenal anak yang sangat cerdas. Kalau kita kan nakal sejak kecil, kalau Al-Farabi pinter sejak kecil. Dan dia menguasai hampir semua cabang keilmuan yang dikenal saat itu. Mulai cabang-cabang fisika, cabang metafisika, seni, estetika, etika, hampir semua cabang ilmu.
biologi, kimia dia menguasai, terus sampai kedokteran. Dan yang paling populer kan termasuk musik. Dia nulis kitab yang judulnya Musiko Al-Kabir, yang nanti menginspirasi teori-teori musik modern. Dia dikatakan menguasai sekitar 70 bahasa. Tidak tahu bahasa apa aja ya. Tapi 70 itu kan berarti mungkin kalian nama bahasanya aja mungkin tidak bisa hafal. Tapi Al-Farabi menguasai. Jadi mungkin Arab, Inggris, Turkistan, bahasa Farsi, bahasa dia menguasai semua. Tidak kayak kita, TOEFL 400 saja kan tidak lulus-lulus. Bolan baleni 3-4 kali. Ya, mungkin lulusnya karena belas kasihan. Jadi kalau Al-Farabi 70 bahasa. Atau jangan-jangan kita memang nggak pernah serius belajar bahasa. Yang Jawa mungkin mengklaim saya itu Pak, yang paling bagus ya bahasa Jawa. Tidak percaya saya. Kalau berani kamu tak uji bahasa Jawa, mesti juga kamu angkat tangan. Mungkin bangsane Hono Coroko, Kromo Alus, Kromo Inggil, itu kamu angkat tangan mesti. Yang luar Jawa juga begitu. Indonesia, ya, Indonesia bahasamu kan bahasa alay. Grammar bahasa Indonesia nggak yakin. Misalnya bahasa Indonesia dibikin kayak TOEFL itu, aku juga nggak yakin nilaimu tinggi. Bahasa Indonesia enggak, bahasa daerah enggak, Inggris apa lagi. Ya kan, Arab kamu ngajinya masih ngeja. Masih enggak lancar juga. Tapi kayak, ya mungkin karena kita enggak terlalu serius. Al-Farabi ini diantara kunci kesuksesannya ya mungkin karena dia menguasai bahasa. Nanti dia ketika pindah ke Baghdad, dia punya 3 orang guru khusus. Yang pertama guru bahasa, yang kedua guru logika, dan yang ketiga guru filsafat. Guru bahasanya Ibnu Sarraj namanya. Terus guru logikanya Abu Bishr Mata. Nanti guru filsafatnya Yohana Al-Hailani, salah seorang tokoh guru filsafat zaman itu. Dan kelihatannya gaya kayak gini dipertahankan di beberapa negara muslim, bahwa kalau seseorang ingin kuliah itu modal dasarnya sebenarnya hanya 2, bahasa dan logika. Kalau bahasamu menguasai dan logikamu mumpuni, sebenarnya kalian nggak butuh guru, nggak butuh kelas. Kalau mau tinggal masuk ke perpus mana saja, nyari buku bahasa apa saja. Atau kalau hari ini tinggal download buku apa saja, dan kamu bisa pinter. Karena logikamu juga main. Karena kalau logikanya nggak main, itu paling kamu baca buku apa saja terus mbok hafalkan. Tapi kalau logikanya main, kamu bisa analisis. Jadi 2 hal itu penting. Mungkin ada baiknya sebelum kalian nanti S2, S3, atau sekarang sambil S1, bahasa dan logikanya dimatengkan. Itu akan sangat berguna, baik buat ngomong, buat nulis, maupun buat mikir. Yo niatnya aja, sekarang kan belajar bahasa itu niatnya biar kamu dapat beasiswa ke luar negeri. Itu menurut saya wis salah niatnya sejak awal. Kalau hanya niat beasiswa, paling kamu kan cuma ngincer TOEFL-nya. TOEFL itu bisa tinggi tapi bahasa Inggrismu jelek, itu sangat mungkin. Iya, David Beckham itu kalau ujian TOEFL saya nggak yakin juga nilainya tinggi, meskipun dia orang Inggris. Ada beda antara skill berbahasa dengan ya ujian-ujian kayak TOEFL, IELTS itu. Matengkan bahasamu, nanti kamu enak menjelajahi naskah-naskah, buku-buku. Dan kalau logikamu juga mateng, kalian pengembangannya enak. Mungkin nggak perlu guru, kalian sudah ngerti peta keilmuannya, ngerti cara menanggapi tulisan, ngerti cara memahami, dan seterusnya. Jadi usahakan 2 cabang itu menguasai. Kalau kalian sudah mantep pingin hidup di dunia ilmiah akademik hari ini. Kecuali kalau cita-citamu saya pengen tani aja Pak, dagang aja Pak, ya enggak apa-apa. Kalau pengen tani ya berarti pahamilah bahasa pertanian.
Kalau ingin dagang ya pahami bahasa perdagangan. Cuma kalau dunia ilmiah akademik ya pahami banyak bahasa. Semakin banyak kalian menguasai bahasa, semakin cerah masa depanmu di dunia akademik. Kalau nggak percaya, potong kukuku. Yalah, potong apa maksudnya? Potong rambut juga tidak apa-apa. Oke, jadi Al-Farabi menguasai 70 bahasa, menguasai banyak cabang keilmuan, dan serius. Kunci suksesnya Al-Farabi itu serius. Sebelum dia nulis, misalnya sebelum dia nulis Al-Jam'u Baina Ra'yainil Hakimain, jadi mengsintesiskan pemikiran dua ahli hikmah, maksudnya Plato dan Aristoteles. Itu dia menghatamkan bukunya Aristoteles yang tentang jiwa 200 kali. Jadi buku tebel itu dikatamkan ping 200, jadi dibolan baleni sampai yakin bener, baru dia berani nulis. Jadi terus menghatamkan buku fisiknya Aristoteles juga sekitar 40-an kali dalam ceritanya. Jadi itu serius. Jadi buku filsafat yang dipahami yang jelimet, tebel, dia dibolan baleni sampai 200 kali. Padahal kalian baca buku filsafat belum dapat 2 halaman sudah ngantuk. Kadang-kadang juga bukunya nggak dibaca sampai belakang. Pokoknya baca depan-depan susah. Paling kamu buka nyari bagian yang pas dikutip buat makalah. Selain itu sudah nggak dibaca lagi. Nah itu diantara kelemahan kita yang kedua. Kita sering tidak serius apa-apa. Oke, itu pelajaran dari Al-Farabi. Jadi kuasai bahasa, kuasai logika, dan serius. Oke, biar nanti bisa bahagia. Malam ini temanya kebahagiaan. Oke, kita dan ada cerita bagaimana seriusnya Al-Farabi ketika dia menguasai cabang yang tadi saya jelaskan, musik. Jadi Al-Farabi ini kan dari Baghdad, setelah ilmunya matang dia ke Damaskus. Damaskus itu Syria yang sekarang sedang bertahan untuk tidak ditaklukkan oleh ISIS. Syria zaman dulu kan namanya Syam, tempatnya Nabi berdagang. Jadi terus namanya juga dikenal Damaskus. Dari Damaskus Al-Farabi sempat juga ke Mesir, tapi terus balik ke Damaskus lagi. Nah di era-era akhir hidupnya dia hidup di zaman Saifud Daulah. Jadi Saifud Daulah ini orang yang suka juga sama keilmuan, sehingga Al-Farabi dijamin di istananya. Jadi dia dikasih rumah bagus, dikasih taman bagus. Kalau gambarannya di rumahnya itu sekelilingnya ada tamannya, dan dia ngajar di situ, nulis buku di situ. Jadi di istana ada semacam melanjutkan tradisi Abbasiyah yang punya Baitul Hikmah. Orang-orang pinter dikumpulkan di situ, hidupnya dijamin oleh negara, dan negara memanfaatkan pikirannya. Mungkin Indonesia perlu niru, mungkin kita perlu semacam Baitul Hikmah. Orang-orang pinter itu hidupnya dijamin, suruh mikir buat negara, biar tidak cari uang sendiri-sendiri. Kalau cari uang sendiri-sendiri, dia mesti berpihak pada yang bayari dia. Kemaslahatannya jadi kecil. Zaman dulu para ulama besar itu ditampung oleh negara, dia hidup di istana. Ya mungkin ada ruginya. Ruginya ketika istana jatuh, kemudian terjadi pembantaian di istana, itu kadang-kadang orang-orang ini termasuk korban. Kan jarang yang bisa perang, bisa nih mikir. Jadi kalau diserbu ya ya nyerah kan. Zaman Baghdad jatuh itu kan sampai perpustakaan dibakar, buku-bukunya dibuangi di sungai. Itu ketika negara jatuh. Ya mungkin kalau sekarang tidak harus di istana negara, tapi mungkin taruhlah di mana, di situ berkumpul para filosof, daripada hanya dibayari TV terus gegeran di ILC. Ya kan, nggak ono gunane, paling belani TV-nya. Mending dia dikumpulkan dan pikiran-pikirannya dimanfaatkan oleh negara. Itu yang dilakukan antara lain oleh Saifud Daulah.
Nah zaman itu ada cerita. Jadi satu ketika Saifud Daulah ini nawari Al-Farabi, dia pengen ngasih fasilitas. Syekh sampean pengen apa? Pengen makan enak, pengen rumah bagus? Enggak. Oke lah sampean tak hibur sekarang, tak undangin ahli-ahli musik terkenal. Nah, saat itu di istana diundanglah ahli-ahli musik yang terkenal zaman itu. Mungkin boyband Arab zaman Saifud Daulah, bangsane Peter Pan, Wali, dan kawan-kawan. Nah, Al-Farabi ini begitu dengar main musik ya dinikmati. Cuma setelah musiknya selesai dia bisa menunjukkan satu-satu. Sampean salahnya di situ, falesnya di situ. Saya no kalau yang kayak gitu. Terus itu modelnya dia kayak jurinya Indonesian Idol itu. Dia bisa nyalain satu-satu. Terus yang main musik kan tersinggung. Luwung saya itu ahli ya, sudah dapat Grammy Award ya, malah disalahkan. Grammy Award zaman itu maksudnya. Apa sampean bisa main musik? Kok enak aja komentar? Bisa. Terus coba perhatikan kalau saya main. Nah terus dia ngambil alat musik, dia main. Awal dia ngasih nada seneng. Wah yang di ruangan itu jadi ceria semua, tepuk tangan semua. Setelah itu lagu kedua dia nyanyi lagu sedih. Dan yang di ruangan itu pada ikut nangis semua. Yang terakhir, ya ceritanya begitu, dia main musik lagu ngantuk. Susah ya lagu ngantuk itu. Tidur semua yang ada di ruangan. Dan ketika semua tidur terus lagunya selesai, Al-Farabi keluar dari ruangan. Itu salah satu cerita bagaimana seriusnya seorang filosof besar, ahli ilmu besar, tapi juga ahli musik. Itu Al-Farabi. Malam ini sebenarnya dulu kita sudah ngomong pikiran-pikiran Al-Farabi secara umum. Silahkan diputar lagi bagi yang pengen. Malam ini kita perdalam salah satu saja bagian dari pikirannya Al-Farabi, yaitu tentang kebahagiaan. Ada beberapa kitab yang secara khusus ditulis oleh Al-Farabi tentang kebahagiaan. Kita lihat. Tiga kitab itu yang saya pakai malam hari ini. Yang pertama, ini kitab bisa di-download gratis di internet, asli dalam bahasa Arabnya. Tidak apa-apa lah, yo latihan Arab lah. Oke, gundul lagi Arabnya, nggak ada harokatnya. Oke, yang pertama kitabnya At-Tanbih ala Sabilis Sa'adah, yaitu untuk pengantar tak ambil satu teori, nanti di belakang banyak. Yang kedua kitab yang judulnya Tahsilus Sa'adah. Dan yang ketiga tentang kebahagiaan sosial, kebahagiaan politik. Nanti kita ambil dari Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah, sebuah kitab filsafat politik. Nanti pada saatnya kita akan ngomong. Kalau malam ini kebahagiaan, mungkin yang akan datang entah kapan kita ngomong politik, ideal-ideal politik para ulama zaman dulu. Untuk siapa tahu kita bisa komparasikan sama ideal politik umat Islam hari ini. Yang bikin NII lah, HTI lah, negara Islam, ISIS lah. Nah, para ulama zaman dulu juga banyak yang sudah punya konsep pengelolaan negara, termasuk Ara'u Ahlul Madinahnya Al-Farabi. Ghazali juga nulis Tibrul Masbuk. Kemudian Al-Mawardi juga nulis. Dan pada saatnya kita akan menjelajah ke sana. Cuma malam ini kita ambil dari Ara' itu bagian kebahagiaan sosial. Bagaimana sih hidup bareng-bareng yang bahagia. Itu diantara yang membedakan sama Plato. Kalau kemarin Plato itu kan kebahagiaan itu sangat individual, dipek dewe, tidak peduli sama orang. Kalau di Farabi nuansanya sudah mulai sosial. Pengantar ke Tanbih antara lain kita lihat bagaimana
Farabi membedakan antara kenikmatan dan kebahagiaan. Orang awam itu mendefinisikan kebahagiaan, sa'adah, itu kenikmatan. Ya, orang hari ini menyebutnya kesejahteraan. Bahasa Arabnya ladzah, diterjemah dalam bahasa Indonesia lezat. Dalam bahasa yang lain kadang disebut enak. Jadi katanya Al-Farabi, lezat, enak, nikmat itu belum bahagia yang sejati. Dia baru level awal. Boleh kamu nyari enak, nyari bahagia, tapi jangan ketipu di situ. Kayak teorinya Plato kemarin, kamu seneng boleh, kamu pingin makan enak boleh, pingin kaya boleh, pingin pacar cantik boleh, tapi dia belum bahagia yang sejati. Kaya itu tidak sejati, karena kaya bisa miskin, ya kan? Makan enak itu tidak sejati, karena kalau kamu sakit, makanan seenak apapun nggak ada gunanya. Padahal kamu dapat kiriman makan enak itu kan kalau sakit. Kalau sedang sehat kan nggak ada temenmu bawain apel, bawain jeruk. Baru kalau kamu sakit dibawain. Padahal waktu sakit makanan enak itu rasanya nggak enak. Ya kan, berarti makanan enak nggak sejati. Makanya kalau mau ngirim temenmu makanan enak, kirim aja waktu sehat, jangan waktu sakit. Kalau waktu sakit dia nggak minat makan. Ya kan, kecantikan juga nggak sejati. Yang sejati kan kejelekan. Nah, iya kan, itu kan teori lama. Jadi kalau cantik itu besok bisa jadi jelek, tapi kalau jelek kan abadi. Oke. Mulai ya, selamanya. Yo, kamu boleh bantal. Kalau operasi plastik kan nggak Pak. Bisa cantik lagi, bisa cantik juga meskipun jelek. Ya enggak apa-apa, cuma jangan sering-sering keluar. Karena sekarang iya, kalau panas nanti meleleh kamu. Oke, jadi kenikmatan belum kebahagiaan. Nikmat itu sifatnya temporer dan berubah-ubah. Kalau kebahagiaan itu sifatnya biasanya lebih tahan lama, lebih abadi. Jadi dalam tanbih ada teori bedakan kenikmatan sama kebahagiaan. Kamu minum teh dan merasa nikmat, itu kan temporer. Kalau nggak percaya, ambillah 1 gelas lagi, habis itu ambil lagi sampai gelas ke-6, gelas ke-7, jadinya nggak enak, sudah teh itu temporer. Beda sama misalnya kebahagiaan, kamu paham pengetahuan, paham, nanti di situ disebut lebih abadi, punya ilmu tertentu. Kamu paham teorinya Farabi, alhamdulillah enak ya. Seandainya ditambahi lagi, yang kamu paham lagi, tambah enak lagi. Seandainya ditambah lagi, ilmu tambah paham, kamu tambah lama tambah senang. Itu bedanya kenikmatan sama kebahagiaan. Seenak-enaknya apa ya? Sek lah, sek itu kan dianggap puncaknya kenikmatan. Itu pun juga nggak tahan lama. Paling kamu berapa detik, berapa loh ya kan. Bisa diulang Pak, ya ulang aja. Sak kuatmu wis ping piro, ulang lagi. Semalam terserah berapa ronde, tapi akhirnya juga ndak enak. Kalau sudah kesekian kali itu sudah ndak enak sudah. Itu dunia. Ya kalau kiai zaman dulu itu bedanya di surga sama di dunia. Kalau di surga itu kebalikannya, tambah lama tambah enak. Jadi sama bidadari ini enak, ganti lagi lebih enak lagi. Sehari 70 kali itu tambah enak. Dulu Pak Yai saya jelasinnya gitu. Jadi tambah enak terus itu. Tapi kalau di dunia ini enggak, gradasinya menurun. Iya kan? Yang pertama enak kamu, yang kedua sudah enggak terlalu enak, yang ketiga biasa aja, yang keempat muntah kamu sudah. Ya kan? Loh itu dunia, makanya dia enggak sejati. Kebahagiaan di level itu enggak ada nilainya. Ya kamu boleh, bukan berarti jangan. Karena
Kalau yang nikmat aja belum kamu lewati, dilewati itu berarti dirasakan terus dilampaui. Ya kamu tidak akan tetap bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Saya tidak akan kawin, Pak. Saya mau ibadah terus. Karena kenikmatannya ibadah lebih abadi, lebih membahagiakan. Tapi kalau kamu tidak kawin, ya tidak bisa kamu mencapai puncaknya nikmatnya ibadah ketika membahagiakanmu lewat jalur ibadah. Makanya kayak di agama Hindu itu ada aliran namanya tantrisme. Tantrisme itu bagaimana orang mencapai ekstase ketuhanan melalui jalur itu. Kapan-kapan kita belajar, ketika kembali ke Timur entah kapan kita belajar itu. Jadi bagaimana makanmu dinaikkan levelnya. Makanya Islam itu kan nyuruh kita semua aktivitas naikkan levelnya jadi ibadah. Ketika itu jadi ibadah, dia akan punya kualitas kebahagiaan yang lebih abadi dibandingkan makan ya makan, tidur ya tidur, seks ya seks. Oke, itu pelajaran pertama dari At-Tanbih. Pelajaran kedua, ini yang banyak disukai orang barat, kitab yang judulnya Tahsilus Sa'adah, pencapaian kebahagiaan. Sa'adah bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa kan. Sa'adah, rongadah, telungadah kan. Oke, ya. Ada yang namanya Sa'adah di sini. Yang pertama katanya Al-Farabi, kebahagiaan itu adalah absolute good cirinya. Absolute good itu kebaikan puncak, itu kebahagiaan. Tidak ada lagi yang dituju selain itu. Itu sambungannya yang kedua. Karena kebahagiaan adalah tujuan hidup. Apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, katanya Farabi, sebenarnya kan sasaran tembaknya cuma satu. Kamu pengen bahagia, entah kamu sadari apa enggak. Enggak ada orang yang nyari susah selama dia masih waras. Kecuali enggak waras. Cita-citamu apa? Saya pengen stres, Pak. Enggak ada. Semua orang pengen bahagia. Saya pengen depresi, Pak, tidak ada. Saya pengen gila, Pak, tidak ada. Setiap orang secara fitrah dia pasti ingin bahagia. Dan kalau sudah bahagia selesai, dia tidak pengen apa-apa lagi sesudah itu. Maka dia disebut absolute good. Kebajikan puncak itu kebahagiaan. Kamu jujur, kamu tekun, kamu rajin, kamu sabar, itu kan sebenarnya finalnya adalah dengan tekun, rajin, sabar, kamu ingin bahagia. Oke, dan memang Allah merancang manusia untuk biar dia bahagia. Tujuan Allah bikin kita di bumi ini kan untuk biar kita bahagia. Allah ingin kita seneng. Makanya Allah ngasih banyak fasilitas yang cocok untuk kita hidup. Kan bumi dan isinya ini kan pas banget untuk kita hidup. Kenapa sih kok Allah sempet-sempetnya ngasih kita yang pas luar biasa untuk hidup kita? Karena Allah ingin kita bahagia. Apa-apa mudah, apa-apa tersedia. Kalau ada yang kurang kok ndak ada, biasanya karena pokal kita sendiri. Tapi Allah menyediakan full dan nggak ada bayarannya, gratis. Kalian dikasih tangan cuma 2, dikasih kaki 2, dan itu pas. Dan dikasih akal. Akal itu kan luar biasa, nggak ada hewan yang dikasih akal selain manusia. Jadi ya kan kita kan hewan jenisnya, hewan yang berpikir. Jadi Tuhan menciptakan kita itu untuk bahagia. Maka barang siapa galau, bete, sumpek, sedih, kamu sebenarnya sedang melecehkan Tuhan. Kamu sebenarnya sedang menyinggung perasaannya Tuhan. Sudah dikasih macam-macam kok kamu masih bete, kamu masih galau. Itu yang bikin kemarin waktu kamu kecil
Waktu kiai-kiaimu bilang, selalu bilang bahwa bersyukurlah. Dengan syukur nikmatmu akan ditambah. Karena seandainya akal kita normal, sebenarnya melihat semua fasilitas dari Tuhan tadi, pasti kita akan bersyukur dan bahagia. Seandainya ada masalah sekalipun, ya mungkin setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Kalau di persentase, mungkin masalah hidupmu itu tidak ada 10%-nya nikmat dan kebahagiaan yang kamu dapat dari Allah. Silahkan kamu tulis nanti pulang dari sini, sebenarnya problemku itu apa sih? Tesis yang tidak selesai-selesai, atau skripsi yang tidak mulai-mulai, atau apa. Itu ke problem-problemmu kan seputar-seputar itu aja. Pacar yang nggak dapat-dapat, atau yang sejenis itu kan. Lu itu kalau di persentase dari 100% variabel hidupmu, paling tidak ada 10%-nya. Kamu masih bisa makan enak, masih bisa mandi seger, masih bisa minum teh manis, masih bisa. Banyak orang yang manis saja nggak boleh, teh juga nggak boleh, air putih banyak-banyak nggak boleh, ya kan? Tidur nggak bisa, ngerokok padahal pingin nggak boleh. Ya, bukan banyak yang kayak gitu. 80% hidupmu dan dengan 20% masalah, itu ya tetap kamu harus bersyukur. Maka katanya Farabi, enggak, Allah menciptakan kita untuk bahagia. Maka jangan bikin dia tersinggung dengan kamu tiap hari mengeluh, saya bete, saya galau, aku lagi ndak mood, aku lagi ini. Padahal apa sih yang nggak dikasihin Allah padamu? Tahsilus sa'adah. Jadi capailah kebahagiaan biar Allah seneng. Kayak kalian itu loh, kalau ngasih seseorang, bantu seseorang, dan yang dibantu kok terus alhamdulillah sampean bantu sekarang hidupku beres, aku urusanku selesai semua, yang bantu kan juga seneng. Tapi kalau kamu bantu orang, yang dibantu merengut, terus sumpah, terus iya sih terima kasih dibantu, tapi yo masalahku masih banyak, itu yang bantu juga jadinya nggak enak hati. Jadi bahagialah. Allah menciptakan kita untuk bahagia. Tidak usah terlalu dipikir masalahmu yang hanya 10-5% itu. Kalau ada solusi ya diambillah solusi itu. Kalau nggak ada ya dipikir lagi. Kalau buntu ya dinikmati aja masalahnya. Itu lebih enak. Kan sekarang biasanya yang bikin kamu sumpek kan nyari jalan keluar. Saya nyari jalan keluar nggak nemu-nemu Pak. Ya sudah, kalau nggak nemu ya nggak usah dicari. Oh nggak nemu, dinikmati aja masalahnya. Tesis nggak selesai-selesai ya sudah, ditunggu aja. Sopo ngerti dapat surat peringatan. Loh ya kan. Kalau dapat surat peringatan kan nanti gerak sendiri. Oke, jadi yang kedua itu. Yang ketiga rumusnya dari tahsilus sa'adah, semua yang membuat seseorang bahagia itu baik. Tapi semua yang bikin kamu galau, bete, itu kebalikannya, pasti tidak baik. Kalau tesismu nggak selesai-selesai, itu pasti tidak ada yang tidak baik yang sedang kamu jalani. Mungkin kamu males, mungkin kamu nggak tertib, mungkin kamu ogah-ogahan, mungkin kamu mismanajemen waktumu, pasti ada yang salah. Dan itu membawamu pada ketidakbahagiaan. Dan semua yang membuatmu bahagia itu pasti baik. Kok ada yang tidak baik tapi membuatmu bahagia, hati-hati, awas ketipu. Itu jebakan. Hakikatnya dia jelek. Misalnya, Pak kemarin saya nyontek, akhirnya nilaiku A Pak. Oh itu iya, nilaimu A, tapi hati-hati dalam praktek hidup yang sejati, awas keliru. Misalnya kamu harusnya levelmu nggak IP 4, tapi IP-mu 4, orang anggap kamu pinter, padahal ternyata enggak. Itu bahayanya, silahkan dinikmati sendiri. Banyak bahayanya, panjang. Jadi pokoknya yang bikin kamu bahagia pasti baik.
kok kamu bahagia dengan hal yang tidak baik, itu sebenarnya bukan bahagia, atau sebenarnya itu nikmat sementara, ladzat tadi. Tapi resiko tidak bahagianya sangat panjang. Nah, oke. Saya tidak sholat, tidak apa-apa itu Pak. Aku tidak puasa, biasa aja kan. Tidak masalah, Allah juga nggak cerewet, nggak marah-marah. Nah, iyalah. Kamu ngitungnya sekarang. Tapi mungkin ada efek yang tidak kamu sadari. Karena ketika Allah nyuruh sesuatu, itu mungkin rahasianya tidak sekarang saat ini, tapi ada skenario yang dibikin sendiri oleh Allah untuk mekanisme hidup kita. Karena Allah pasti tidak butuh sholatmu, tidak butuh puasamu, tidak butuh zakatmu. Jadi segala yang membuat bahagia itu pasti baik. Atau kebalikannya, kalian melakukan kebaikan kok tidak bahagia ya Pak? Ketika kebaikan tidak bikin kamu bahagia, berarti ada misunderstanding. Ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kamu jumpai. Kayak di Plato kemarin. Saya jujur Pak, tapi kok sumpek gini hasilnya Pak? Kok malah rumit hidupku? Harusnya jujur itu bikin bahagia, tapi kok bikin aku malah galau. Ada yang keliru dalam pemahamanmu tentang kejujuran dan kebahagiaan dari jujur. Konsepmu mungkin salah. Mungkin bahagia menurutmu apa? Atau jujurmu itu jangan-jangan bukan jujur yang sejati, tapi jujur yang terpaksa. Atau pasti ada yang keliru. Pokoknya rumusnya katanya Farabi, perbuatan baik hasilnya pasti bahagia. Rumusnya di situ. Semua yang bikin bahagia pasti baik. Kalau ada yang enggak, pasti ada yang salah. Terus katanya Farabi lagi, rumus keempat, orang tidak cukup hanya paham dan sadar, tapi juga dia harus ingin dan target. Oh, ini dimensi praktis yang kemarin tidak ada di Plato. Paham teorinya dan sadar pentingnya itu belum cukup. Perlu ditambah mau menjalankan. Sekarang kan banyak, kamu yang pinter-pinter sudah S2, sudah kuliah, itu kan biasanya ilmumu lengkap. Apa sih kebaikan yang tidak kamu ketahui? Apa sih barang salah yang kamu tidak paham? Tapi antara paham dan menjalankan ternyata ada jarak. Kamu ngerti kalau puasa Senin Kemis itu bagus, tapi kamu puasa kalau pas lagi ada masalah, sholat tahajud kalau ada masalah. Kan biasanya kamu gitu. Nah, jadi ada jarak katanya Frabinda. Tidak cukup hanya kamu ngerti dan paham teorinya, tapi juga harus niat dan menjalankan isi teorimu. Nanti detail pemahamannya di belakang. Tapi ini penting. Jadi kehendak itu jadi kunci. Kamu ingin bahagia atau tidak? Ada nggak orang yang sasaran hidupnya nggak bahagia? Ada. Termasuk orang yang salah identifikasi tentang apa itu bahagia. Maka nggak cukup paham dan sadar, tapi harus dijalankan. Nggak cukup berteori tentang demokrasi, kamu juga harus hidup secara demokratis. Nggak cukup teori tentang anak soleh, kamu juga harus hidup kayak anak soleh. Saya ngerti Pak, caranya jadi wali biar disayang Allah, biar ya nggak pentingnya. Kamu mungkin belajar Rumi dari Cak Kus, belajar filsafat tiap minggu, belajar hikam selapan sekali itu kan, tiap Selasa apa itu. Kamu tahu dan sadar, waktu ngaji itu kan kamu manduk-manduk. Iya ya, memang kayak gitu, selalu gitu. Tapi keluar dari sini ndak jalan. Kamu ndak berkehendak untuk menerjemahkan itu dalam kehidupanmu. Dan itu sumber masalah. Kenapa kamu nggak bahagia? Kenapa nggak bahagia? Karena ideal yang ada di kepala dan hatimu ternyata tidak nyambung sama praktek hidupmu sehari-hari.
maka jadi masalah. Kalau menurutmu rokok itu jelek dan kamu tidak bisa meninggalkan rokok, itu kan siksaan luar biasa. Sambil ngerokok kamu, aduh ini sakit jantung ini, sambil nggak menikmati. Iya kan, tidak nyambung, kamu tidak bahagia. Mending kamu anggap serokok ini bermanfaat, bagus bagiku, tidak tahu buat orang lain, pokoknya bagiku bagus. Itu lebih enak rasanya rokok. Tapi kalau sambil ngerokok kamu nonton gambarnya itu, aduh merokok bisa membunuhmu, wah mati ya. Jadi sambil ngerokok kamu mati ini kan itu. Iya. Jadi tidak nyambung. Ideal sama praktek hidupmu harus nyambung. Kalau tidak ya kamu tidak akan bahagia. Maka tidak cukup tahu dan sadar, tapi juga menginginkan dan menjalankan. Itu teori untuk bahagia. Kalau menurutmu mahasiswa itu wajib punya pacar dan kamu tidak punya pacar, itu kan siksaan luar biasa. Mending kamu punya ideologi tidak usah pacar-pacaran dulu, itu malah nyaman. Kamu tidak galau, nggak punya pacar nggak masalah. Memang aku tidak ingin punya pacar. Itu untuk nutupi yang tidak laku. Jadi dalilnya ngono wae. Jadi saya ideologinya beda, nggak setuju pacar. Ya kan? Lo kebalikannya, kalau kamu sudah matok ndak pingin pacaran tapi kok ya jatuh cinta, itu kan ya siksaan luar biasa. Atau kamu ndak pingin punya pacar kok terlanjur punya pacar, itu juga siksaan. Pingin punya pacar nggak punya pacar juga siksaan. Ideal yang di kepala dengan prakteknya nggak nyambung. Jadi jangan seneng-seneng kamu ilmumu tambah banyak tiap minggu, tiap bulan. Kalau kebenaran dan kebaikan sudah jadi referensimu, tapi tidak jadi targetmu, nggak jadi sumber perilakumu, itu juga ada jarak. Itu yang bikin kamu galau secara nggak sadar kadang-kadang. Jadi mending orang nggak ngerti apa-apa, lebih nyaman. Tapi semakin luas ilmumu, pertanggungjawabannya semakin panjang, termasuk secara individual. Jadi kalau memang merasa wah berat ya Pak, besok tidak ngaji lagi, tidak apa-apa. Tambah pinter, tambah sumpek ternyata Pak. Ya, oke. Cuma kalau tidak ngaji, kualitas hidupmu tidak akan meningkat. Problemnya di situ. Jadi biar kualitas hidupmu meningkat, ya step by step. Jadi sekarang saya paham dulu Pak, nanti kalau siap tak laksanakan. Sambil ditegesin itu. Karena hidup itu kan memang harus begitu. Ya diterima aja, misalnya pacarmu jelek, ya sekarang jelek dulu Pak, tapi tidak apa-apa besok kan bisa naik lagi. Lo kan gitu hidup itu, step by step. Oke. Dan kadang-kadang kita kan suka menipu diri kayak gitu. Jadi pacarnya biasa-biasa dibilang kamu yang paling cantik. Nah itu membohongi diri dan membohongi pacarmu. Mending kamu bilang kamu tidak paling cantik, tapi ya kamu yang mau sama aku. yang lebih cakep tidak mau. Itu lebih realistis, tidak apa-apa. Daripada kamu membohongi diri dan membohongi orang lain. Itu kan kebohongan publik, kamu bisa dituntut. Oke. Terus ya, kebalikannya rumus yang di atas, maka saat orang tidak ingin bahagia atau tidak terlalu ingin bahagia, maka yang ia lakukan pasti jelek, pasti buruk. Kalau ada orang, aku pengen rusak, aku pengen kacau hidupku, aku pengen tidak bahagia, itu pasti yang dia temukan hanya kejelekan. Itu kebalikannya teori yang di atas. Maka tidak usah merasa bersalah kalau kamu cita-citanya pengen bahagia. Hati-hati, biasanya yang muda-muda yang masih bergairah pengen alternatif, cara berpikir alternatif. Ya boleh, cuma hati-hati kalau ujungnya bukan kebahagiaan, katanya Al-Farabi, yang kamu temui di jalannya itu barang-barang jelek. Nanti dipahami di belakang kenapa bisa begitu. Terus kapan bahagia itu terjadi? Bahagia terjadi ketika
jiwamu termanifestasikan kayak di Plato kemarin, jiwamu terimplementasikan secara sempurna, optimal. Dalam dirimu itu ada daya jiwa apa saja sih? Kalau itu dijalankan secara optimal, maka disitulah kamu akan merasa bahagia. Termasuk daya makan, daya seks, hasrat untuk dihormati, hasrat. Itu kalau semuanya terlampiaskan secara optimal, maka disitulah orang menemukan kebahagiaan. Seperti apa sih daya jiwa itu? Nah, ini teori jiwanya Farabi. Agak mirip dengan teori-teori jiwa yang kita temui dalam tradisi Neoplatonik. Oke. Yang pertama, rohanimu itu punya daya gerak. Jasmani itu kan hardware-nya, software-nya rohani. Dan software ini, daya pertama, kekuatan pertamanya adalah kekuatan menggerakkan. Menggerakkan untuk makan, menggerakkan untuk cari selamat, bergerak untuk berkembang biak. Itu daya jiwa. Dan itu otomatis kalian miliki, tidak perlu belajar. Sifatnya instinktif. Makan itu instinktif. Bayi baru lahir sudah punya insting untuk makan. Dia nggak perlu diajari, nggak perlu ibunya maksain ngasih makan. Dia sudah begitu mulutnya disentuh oleh makanan atau oleh apa ngomongnya ibunya itu, dia langsung ya. Jadi dia langsung bisa ngenyot, nggak perlu diajari bapaknya. Jadi otomatis langsung. Loh, itu insting. Ya, dulu bapaknya juga insting juga, tapi nggak perlu. Itu daya gerak namanya. Itu otomatis, dorongan jiwanya otomatis. Kamu nggak pernah belajar kan yang cowok suka cewek, atau lihat itu kamu kepingin itu kan. Cuma itu sudah insting. Nah, itu lapar juga gitu, makan itu kan dayanya. Kalau ada makanan kamu pingin. Kalau nggak makan lama, perutmu meronta-ronta minta makan. Itu tanpa belajar. Gurumu nggak pernah ngajari, besok kalau sudah jam 12 siang kamu belum dikasih apa-apa, berarti itu namanya lapar, carilah makanan. Nggak, otomatis itu sudah. Kamu lapar ya nyari makan. Bayi itu kalau nggak dikasih makan mungkin megang apa dimakan, dibawa ke mulut, itu insting. Termasuk untuk memelihara, menghancurkan, dan seterusnya. Itu banyak yang sifatnya instinktif. Ya termasuk, saya lupa baca di filosofi apa, daya untuk melupakan sesuatu itu instinktif. Pengalaman yang jelek-jelek itu kadang kamu lupa, atau pengalaman yang tidak penting itu kamu lupa, itu insting. Tidak semua pengalaman teringat, dan biasanya dia masuk ke bawah sadar. Itu insting. Kamu kan nggak pernah secara sengaja, ini tak taruh di bawah sadar, ini taruh di atas sadar, ini taruh di samping sadar, nggak pernah. Itu insting. Jalan aja. Mana yang penting, tidak penting, akalmu langsung mensortir. Itu insting. Gerak untuk berkembang biak juga begitu, itu insting. Jadi kamu nggak perlu belajar, Pak, gimana ya Pak caranya kawin, nggak usah, kamu mesti bisa. Nggak perlu dipelajari khusus, nggak perlu kamu nyari buku tentang itu, apalagi yang ada gambarnya. Ya, oke. Jadi daya gerak itu dari dalam, bukan dari luar. Yang luar itu cuma menstimulasi yang dalam. Jadi mungkin kalian nonton gambar apa, terus yang dalam tergerak, itu kan yang gerak sebenarnya dalam, yang itu hanya menstimulan aja. Karena ada juga yang nonton gambar nggak tergerak. Ya, yuk gambar apa dulu? Oke, yo. Saya nggak tahu ya, kalau saya ngomong gini yang muncul di kepalamu gambar apa kira-kira?
Lu jangan salah, yang kamu masukkan di kepalamu itu ada sisanya loh, kelihatan. Jadi yang pernah lihat gambar kayak gimana mesti wah, gambar yang kemarin dilihat muncul, atau yang dulu disimpan muncul lagi. Oke. Daya untuk memori, mengoleksi yang ingin dikoleksi juga sifatnya insting. Kalian berangkat dari kos-kosan sampai masjid sini, misalnya ketemu berapa orang tadi, berapa motor, berapa mobil, kan kalian nggak bisa nyebut. Kenapa? Secara naluriah itu sama memorimu nggak direkam, kecuali yang secara sengaja kamu rekam. Kalau insting ini ndak ada, mungkin kamu repot sendiri. Tiap kali lihat sesuatu masuk ingat, tiap kali bingung dewe, datamu mesti ruwet di dalam. Oke, makanya orang jenius itu kadang sumpek sendiri hidupnya. Apa-apa ingat, apa-apa paham, itu kadang juga susah. Lebih enak agak on kayak kita ini, lebih nyaman. Nggak ngerti, nggak terlalu paham. Ada orang gegeran debat, ya kita melongo aja ngomong apa kui. Ya, ya kan? Yang debat stres, kita nyaman-nyaman aja, wong nggak ngerti apa-apa. Kadang-kadang itu penting. Itu daya jiwa juga untuk menyelamatkan diri. Jadi untuk keselamatan kadang-kadang ada daya-daya semacam itu. Yang kedua, daya mengetahui. Jadi ini yang disebut intelijensi. Jadi intelijensi itu kan isinya selain yang empiris sama yang rasional. Rasional nanti daya berpikir itu masih ada naluri, ada intuisi, ada imajinasi dan lain sebagainya. Jadi merasa kasihan, merasa tidak nyaman, itu daya jiwa juga. Suka dan tidak suka, itu daya jiwa juga. Terus daya yang ketiga, daya mikir. Ya kalau di Al-Farabi, mikir itu ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal praktis itu mikir yang sifatnya langsung dijalankan. Akal praktis itu, waduh, kok pengen ke belakang ya? Ini jauh di sana ya. Wah, nanti aja lah kalau sudah selesai anu. Itu akal praktis. Waduh, tehnya kok habis ya? Oh ini padahal sudah kosong anu, enaknya gimana? Keluar dulu sebentar ke depan, ono angkringan itu balik lagi. Nah, itu akal praktis. Daripada ngantuk, itu akal praktis. Mikir yang sifatnya hubungannya sama praksis, namanya akal praktis. Yang kedua ada akal teoritis. Akal teoritis itu isinya tiga. Yang pertama akal potensial, yang kedua akal aktual, yang ketiga akal mustafad. Akal potensial itu ketika memahami sesuatu yang ditangkap bentuknya, bukan bendanya. Jadi akal potensial itu sifatnya ideal, a priori. Jadi kalau kalian mikir misalnya kayak gini, masjid itu harusnya pusat peribadatan, juga pusat politik, juga pusat sosial. Itu dari akal ke akal. Ini namanya akal potensial. Sifatnya a priori kalau bahasanya Immanuel Kant. Tautologis, dari akal ke akal. Tidak butuh referensi dari dunia nyata. Mikir tentang kuda, tidak butuh referensi kuda yang sebenarnya itu kayak apa. Mikir tentang cantik, tidak butuh referensi cantik dalam realitas itu kayak gimana. Itu namanya akal potensial. Hidup ini, Islam itu damai. Islam itu tidak suka perang, ngomong kayak gini itu kan hanya ada di kepala. Tidak melihat realitasnya umat Islam yang sejati itu kayak gimana. Nah, itu namanya akal potensial, akal fisik. Yang kedua akal biasa, akal habitual. Akal habitual itu ya
melihat kayak gini, oh kayak gini tuh pengajian filsafat itu. Nah, nanti keluar, oh kayak gitu tuh angkringan itu. Yang kerja kayak gitu namanya akal biasa atau akal aktual. Jadi kerja akal ketika dihadapkan dengan realitas, kebenarannya, coraknya lebih a posteriori. Oh kayak gitu tuh yang namanya cakep itu, berarti salah aku kemarin, kan gitu. Nah, itu namanya akal aktual. Kalau tadi mungkin di kepalamu cantik itu rambutnya panjang, kulitnya putih, kemudian hidungnya mancung, kemudian kan konsepnya kan gitu. Tapi begitu lihat itu akal potensial. Kalau akal aktual, loh ternyata bagi orang Afrika cantik itu kayak gitu, bagi orang India cantik itu kayak gitu, bagi orang Timor Leste cantik itu kayak gitu tuh. Nah, itu namanya akal aktual. Jadi nggak sama. Kamu mengidealkan cantik itu kulitnya putih, jangan-jangan temenmu bagi dia cantik itu ya bukan yang kulitnya putih. Ada nggak di sini yang lihat kulit putih bule itu malah nggak suka? Wah kulitnya kok putih gitu, kena matahari agak merah-merah, nggak seneng ah. Mending yang kuning langsat. Orang yang kuning, orang barat lihat yang kuning juga nggak suka. Ah kulit kok kayak gitu, rodok-rodok pucet, matanya sipit, antara merem sama melek nggak jelas misalnya. Nah, ya kan? Ada yang gitu. Atau kayak orang Afrika, bagi orang Afrika cakep itu yang rambutnya keriting, bibirnya tebal, kulitnya hitam. Oh, itu. Baju seksi dia tidak suka, sukanya baju yang longgar kayak daster. Oh, itu berarti beda kan konsepnya. Kalau kamu nyarinya yang rambutnya lurus, bagi dia rambut lurus itu yo analoginya kayak rambutnya kuda. Rambut yang bagus itu yang keriting, paling bagus yang keribu. Kalau ada rambut kayak gitu suka. Atau yang bibir yang tebal, yang besar radial itu. Jadi ya iya, anti slip pokoknya. Oke, itu akal aktual. Yang ketiga, akal mustafat. Akal mustafat itu akal yang geraknya tidak ke bawah tapi ke atas. Akal yang bisa kontak sama akal fa'al. Akal fa'al itu semacam sumber pengetahuan, sumber ilham, sumbernya wangsit, sumbernya laduni. Kita menyebutnya Allah, tapi para filosof menyebutnya ya ada semacam entitas rasional. Kalau Plato menyebutnya dunia ide, kalau di Farabi disebut akal fa'al. Jadi yang bisa, jadi ada bagian dari akal kita yang bisa nyambung sama akal fa'al, namanya akal mustafat. Itu yang kadang-kadang kita tidak mikir. Kalau mikir sendiri buntu, tapi tiba-tiba ide itu muncul begitu saja di kepala. Nah, itu biasanya sumbernya akal fa'al. Akalnya namanya akal mustafat. Nah, dalam jiwa kita ada daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir. Ini semua harus optimal. Kalau daya-daya ini optimal, kita akan bahagia. Dorongan-dorongan gerak, makan, minum, berkembang biak optimal. Kita juga dorongan untuk mengetahui yang melahirkan pengetahuan optimal. Prosesnya, daya berpikir juga optimal. Maka kita akan bahagia. Kalau ada yang kurang di salah satunya, kekurangan itulah sumber ketidakbahagiaan. Jadi kalau kalian pas lagi galau, lagi stres, depresi, coba dicek bagian jiwa yang mana yang sedang sakit. Daya gerakkah yang hubungannya sama insting, atau daya mengetahui hubungannya sama pengetahuan, atau daya berpikir hubungannya sama proses bernalar kita. Jangan-jangan kita salah mikir, jangan-jangan kita pengetahuannya yang keliru, atau jangan-jangan ada unsur-unsur instinktif naluriah yang tidak terpenuhi. Buktinya apa? Kalau kalian sedang lapar luar biasa kan terus galau, sumpek, atau salah definisi. Misalnya kalian menganggap teroris adalah
santri yang ngaji filsafat kemudian nggak lulus misalnya, terus kalian merasa, wah aku ngaji filsafat dan nggak lulus, jangan-jangan aku teroris. Nah, itu salah definisi, pengetahuannya keliru. Yang ditabrak daya mengetahui. Dan yang ketiga, daya berpikir. Jangan-jangan proses berpikirmu nggak pas. Itu urusan a priori atau a posteriori. Kan misalnya kamu punya rumus bahwa Islam itu agama damai, terus kamu lihat fakta bahwa ternyata kok banyak umat Islam yang ngamuan ya, banyak tawuran ya, itu kan tabrakan, ditelusuri di mana, dan itu kan bikin galau. Nah, kalau kalian ngerti positioningnya, kamu nggak terlalu galau. Islam agama damai itu kan levelnya akal potensial, ideal ada di kepala. Tapi dalam prakteknya mungkin tidak sejernih itu, sudah dipengaruhi macam-macam secara aktual. Kepastian benernya ya mari dikejar. Mungkin kadang-kadang kita juga butuh akal mustafat. Gimana sih inspirasi dari yang atas, ilham, wangsit, dan seterusnya. Nah, itu daya yang ada jiwa kita. Kontrollah daya-daya itu, maka hidupmu akan bahagia. Kuasai itu. Dengan menguasai ini, maka dimensi fisik akan ikut. Jadi ini asumsinya kayak Plato kemarin. Bahagia hidupmu itu kuncinya di jiwa. Kalau jiwanya beres, fisiknya juga beres. Oke, terus nah, ini yang khas dari Farabi, ada namanya kebahagiaan sosial. Kalau di Plato kemarin bahagia itu kan individual. Tapi katanya Farabi, dia punya rumus, tidak mungkin orang bahagia secara sosial tanpa bantuan orang lain. Dan kebahagiaan sosial itu akan jadi sumber kebahagiaan individual. Dan sebaliknya juga, kebahagiaan sosial juga berasal dari kebahagiaan individual. Caranya apa? Ya saling kerjasama. Kalau Farabi punya istilah, ada al-ijtima' al-fadil, ada al-madinah al-fadilah, dan ada al-ma'murah al-fadilah. Kalau ijtima' al-fadil itu komunitas, kelompok masyarakat. Kalau Madinah Fadilah itu satu kota, satu wilayah. Kalau al-ma'murah al-fadilah itu satu negara. Syukur-syukur bisa satu dunia. Jadi selain kebahagiaan level individu, kita juga harus bahagia secara kelompok. Kalau enggak, kebahagiaan individumu enggak akan sempurna. Jadi di level al-ijtima' al-fadil, kebahagiaan kelompok tidak akan sempurna kalau kebahagiaan kotanya tidak sempurna. Kebahagiaan kota tidak sempurna kalau al-ma'murahnya, kebahagiaan negaranya nggak sempurna. Ya kalian bisa a priori, Allah Indonesia nggak ada hubungannya sama kebahagiaanku Pak. Tapi kalau Indonesia kacau, kebahagiaanmu tidak akan sempurna. Kalau Jogja kacau, ngaji kita juga tidak akan aman, tidak akan sempurna. Mungkin pamit aja ya kita libur, yang ngaji khawatir aku malam-malam ya. Bisa begitu. Jadi kebahagiaan kita tidak akan sempurna tanpa kebahagiaan sosial. Ngaji ini aja, kalau tidak bahagia secara sosial, mungkin tidak lama juga akan bubar. Maka di ngaji ini harus ada kebahagiaan sosial. Kalau enggak ya ngapain? Apalagi ngaji jadi sumber galau. Wah, mending kita bubar. Tidak lama pasti bubar. Apalagi yang volunteer kayak gini kan, bebas, tidak ada bayarnya. Kalau di kampus kan mungkin kalian terpaksa wis kadung bayar ya Pak. Tidak kuliah nanti gak lulus-lulus kan, ada paksaan gitu. Tapi kalau ngaji ini kan volunteer. Tidak bahagia ya tidak usah ikut, tidak apa-apa, wong tidak ada yang maksa. Itu kebahagiaan kelompok. Kelasmu juga harus bahagia. Kalau kelasmu tidak bahagia juga tidak akan optimal. Individumu tidak akan bahagia. Nah, kelompok bisa bahagia kalau kotanya bahagia.
Kamu tidak bisa cuek, tidak ada hubungannya Pak Jogja ini mau banjir, mau gunung meletus, mau gempa, saya tetap bahagia. Tidak bisa. Kalau lingkungan sekelilingmu tidak bahagia, kamu tidak akan bahagia. Kalau tetanggamu stres, kamu juga tidak akan bahagia. Temen kosmu stres terus semalam nyanyi, gitaran, nyetel tip tinggi-tinggi, ya kamu tetap tidak bisa bahagia. Kamu nggak bisa bilang bukan urusanku, stres-stres dewe, ora iso. Kamu mesti juga terganggu. Akhirnya kamu juga ikut stres, ya kan? Kamu yang stres mempengaruhi temenmu yang lain. Gaenan ini nesu terus ya, temennya yang dinesoni juga bales nesu. Akhirnya di kelas juga gitu, nesu-nesunan. Dosennya kejem lagi, susah lagi, rame lagi, gegeran lagi. Akhirnya tidak bahagia semuanya. Jadi kebahagiaan individual harus ditopang oleh kebahagiaan sosial. Ini yang tidak ada di Plato, tapi disebut oleh Aristoteles. Dan untuk kebahagiaan ini, kalau yang ini dari Ara'u Ahlul Madinah, maka komunitas, negara itu usahakan atributnya adalah al-fadilah, negara yang utama. Negara yang utama itu masyarakatnya punya pengetahuan untuk bahagia dan praktek hidupnya juga membahagiakan, saling bantu untuk bahagia. Itu berarti Ahlul Madinah Al-Fadilah. Di bawah Madinah Al-Fadilah ada Madinah Al-Jahilah. Kalau Madinah Jahilah itu masyarakatnya tidak punya pengetahuan untuk bahagia, maka tidak mungkin dia bisa bahagia. Di bawah Jahilah ada Madinah Al-Fasikoh. Kalau Madinah Al-Fasikoh itu masyarakatnya punya pengetahuan tentang kebahagiaan, tapi lebih suka hidup rusak-rusakan. Pinter-pinter, ulamanya banyak, profesornya banyak, tapi gaya hidupnya rusak. Profesor ketangkep narkoba, kiai ketangkep di hotel sama. Nah, itu berarti apa? Fasikoh. Loh, ilmunya dia punya, yang baik dia ngerti, tapi yang dilakukan jelek. Itu Madinah Al-Fasikoh. Biasanya Al-Fasikoh ini akan melahirkan negara keempat, negara Al-Mutabadilah. Madinah Al-Mutabadilah itu negara yang semula adil, makmur, gemah ripah, sekarang balik 180 derajat menjadi negara jahilah atau bahkan dolalah. Kalau yang terakhir, yang dolalah, itu negara yang masyarakatnya sudah sesat, pemimpinnya sesat, dan dia diikuti juga oleh yang lain, sehingga yang lain juga ikut sesat. Nah, itu namanya Al-Madinah Ad-Dolalah. Misalnya kamu anggap Amerika itu penuh kebebasan yang menyesatkan, tapi kita niru Amerika. Berarti negara Amerika itu negara dolalah yang sesat dan menyesatkan. Nah, itu contohnya itu. Kalau fasikoh itu tadi bahwa ulamanya banyak, profesornya banyak, tapi perilakunya perilaku jahilah semua. Kalau jahilah itu mending, perilakunya rusak karena memang masyarakatnya bodoh, tidak ngerti kehidupan yang utama. Kalau mutabadilah itu negara yang dulu jaya, dulu sukses, sekarang rusak. Ya karena perilaku warganya. Nah, jadi ini analisis sosial untuk kebahagiaan sosial satu negara. Ya kamu bisa kerangka teori ini untuk membaca Indonesia hari ini. Indonesia itu Madinah Al-Fadilah ataukah Madinah Al-Jahilah? Kita semua ini bodoh, tidak ngerti cara hidup bahagia. Ataukah kita ini fasikoh, ilmu kita panjang, teorinya berbusa-busa, toko buku itu sebanyak itu buku, isinya bagus semua, tidak ada yang jelek. Tapi
tapi tidak ada satupun yang terimplementasi. Kelakuan kita kebalikan dari yang kita tulis dan kita ceramahkan. Nah, itu berarti kita masuk kategori fasikoh. Kalau yang keempat, itu biasanya negara yang membangga-banggakan masa lalu. Lihat kita dulu, lihat kita zaman kiai-kiai kita dulu, zaman nenek moyang kita dulu. Wah, nenek moyang kita itu jaya, orang pelaut misalnya. Sekarang enggak, kita rusak, maritim kita hancur. Nah, itu berarti negara al-mutabaddilah. Kalau yang sudah dolalah itu negara yang jahilah, fasikoh, mutabaddilah, dan menginspirasi orang untuk juga rusak, menginspirasi negara lain untuk sama dolalahnya, sama jahilahnya dengan kita. Misalnya, wah, di luar itu ada film 18 tahun ke atas. Dulu kita ngertinya 17 tahun. Wah, sekarang kita bikinlah yang sama 18. Nah, itu dolalah. Jadi sudah sesat, menyesatkan. Atau kita terinspirasi ada 18 plus, kita bikin yang 23 plus misalnya. Boh, itu film kayak apa? Nah, itu contohnya. Jadi sudah sesat, ngajak sesat. Nanti kalau didolalah ini kuncinya di pemimpinnya. Pemimpinnya orang yang berkualitas seperti apa. Jadi ini ada hubungannya sama kebahagiaan sosial tadi. Oke, jadi untuk mencapai kebahagiaan sejati tidak cukup hanya dengan kita mikir kebahagiaan individu, tapi juga kebahagiaan kita bareng-bareng. Terus untuk ini dari tahsil, untuk mencapai kebahagiaan puncak kita harus melakukan mix. Mix, ngerti ya? Mix, bukan mie ya, mix. Mix itu nyampur. Kalau mie kan minum. Ya, tak minum dulu. Mix antara keutamaan teoritis, keutamaan kadang juga diterjemahkan kebajikan, bahasa Inggrisnya virtue. Keutamaan berpikir, keutamaan akhlak, keutamaan moral, dan keutamaan praksis amaliyah. Oke, satu-satu. Apa sih keutamaan teoritis itu? Ya pengetahuan. Punyalah ilmu kalau pengen bahagia. Kuncinya hidup ini ada di ilmu. Rumusnya kalau bahasanya Farabi, apa saja sih yang berharga untuk dijadiin ilmu biar kita bahagia? Ya semua ilmu. Baik itu tentang being itu segala hal yang ada, atau tentang fisik, fisika, barang-barang yang bisa dijangkau oleh panca indera, atau metafisik, segala yang di luar jangkauan panca indera, atau tentang intelek. Intelek itu kemampuan manusia, dimensi rohaninya, atau tentang intelligible. Intelligible itu segala yang bisa dipahami dan difikirkan oleh manusia, fikirkanlah. Jadi kunci pertama untuk bahagia, perdalam pengetahuan. Semakin orang wawasannya luas, semakin kesempatan dia untuk bahagia juga luas. Semakin kita wawasannya sempit, semakin kebahagiaan kita juga sempit. Kalau kamu ngertinya bahagia itu hanya makan dan minum, ya yang kamu kejar hanya itu. Atau makan minum seks, ya kamu ngejarnya hanya 3 itu. Atau makan minum harta, ya kamu ngejarnya cuma 3 itu. Tapi semakin wawasanmu luas, semakin kamu ngerti bahwa bahagia itu nggak cuma itu. Bahagia juga variabelnya bisa di-ranking, mana penting, mana tidak penting, dan seterusnya. Terus kebahagiaan juga akan berujung pada Tuhan sebagai kebahagiaan puncak. Kenapa? Ya ini nanti Farabi yang mewarisi Aristoteles dengan teori
supreme ultimate cause. Jadi sebab puncak. Ilmu apapun itu kan nanti akhirnya juga dari sebab pertama. Karena ilmu itu kan rumusnya sebab akibat. Sebab akibat, nanti yang sebab ini jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi. Yang sebab ini yang menyebabkan tadi dia jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi terus. Dan di ujung ada ultimate cause, dan itulah Tuhan. Jadi maka pengetahuanmu apapun, kalau kamu ingin bahagia, orientasinya harus ke Tuhan, harus menuju Allah. Jangan ada ilmu, jangan ada pengetahuan yang bikin kamu malah jauh sama Allah. Berarti kamu menjauh dari kebahagiaan. Karena arah logisnya pengetahuan, arah logisnya ilmu itu menuju Allah. Misalnya apa wis ilmu fisika, ilmu tentang hewan. Hewan itu ada sebabnya. Sebabnya hewan ya bapaknya hewan disebabkan oleh kakeknya hewan disebabkan oleh buyutnya hewan disebabkan oleh canggahnya hewan disebabkan oleh apa ndukure canggah, gantung sewur disebabkan oleh bapaknya gantung sewur dan seterusnya. Terus sampai ujungnya pasti ketemu Allah, ultimate cause. Belajar tentang laptop ini ya asalnya ini mereknya apa? Mereknya Dell. Ya toh. Aslinya mungkin rakitan Singapura ini bahannya dari apa, terus sebabnya dari mana, sumbernya dari mana, sumber itu dari mana, terus puncaknya pasti ketemu Allah. Setiap ilmu sadari hierarki puncaknya. Nah, itu berarti ilmumu akan semakin mendekatkanmu pada Allah. Itu bahasanya Farabi, ultimate cause. Prosesnya gimana? Ya pemahaman semacam ini itu bukan pemahaman yang luar biasa, katanya Farabi. Bisa diperoleh otomatis. Anak kecil aja juga ngerti kalau bapak dari kakek dari simbah terus ke atas. Dan pasti ada ujungnya, nggak boleh nggak ada ujungnya. Nggak masuk akal kalau nggak ada ujungnya. Dan ujung itu sebab pertama, otomatis. Atau yang kedua otodidak, belajar sendiri, baca buku sendiri. Atau yang ketiga otoritas, itu kata-katanya hilang. Otomatis, otodidak, otoritas. Otoritas itu dari orang yang dipercaya. Jadi kunci bahagia pertama adalah pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Kenapa pengetahuan adalah kebahagiaan? Karena bahagia itu berarti kan orang puas. Puas berarti merasa tuntas. Kalau belum tuntas orang tidak akan bahagia. Harta apalagi, kekayaan apalagi, materi, itu dalam dirinya sendiri nggak ada nilainya. Dia ada nilainya kalau dihubungkan dengan kita. Jadi kepuasan itu menunjukkan kebahagiaan. Dan berarti apa? Sikap puas ini jadi kuncinya. Untuk bisa sampai ke level puas, kan kita harus tuntas. Untuk bisa nyampe ke level tuntas, kita harus paham. Kalau enggak ya enggak ngerti. Kamu harus paham berapa kuatnya perutmu menampung makanan. Kalau enggak, makanan akan jadi bencana. Kamu harus ngerti titik di mana alhamdulillah sudah kenyang dan puas. Kalau enggak, bahaya. Kadang-kadang kan mumpung makan gratis, terus kamu makan sebanyak-banyaknya, enggak ngerti kapasitasmu. Wassalam sudah. Enggak jadi enak makanan itu. Kamu harus ngerti di titik mana kamu puas. Untuk ngerti titik puas itu kamu butuh pengetahuan. Maka pengetahuan itu sumbernya kebahagiaan. Kamu harus paham seluk-beluk jiwamu tadi, yang daya-daya tadi. Oke, ketika pengetahuan sudah lengkap,
kamu ngerti porsimu dan proporsimu, hidupnya jadi enak. Oh, kapasitasku sekian, berarti makanku paling banyak ya 2-3 piring lah. Kecuali ya kalau gratis boleh lah ditambah 2,5, 3,5. Kemudian minumnya segelas, ya kalau mumpung gratis ya bawa 2 gelas lah. Kalau masih boleh ngambil lagi, bawa plastik atau bawa botol sendiri misalnya. Lo itu kan fakta paling enggak ngerti. Lo ketika kamu tahu batas, berarti kalau sudah 3 piring sudah, jangan dilanjutkan 4 piring. Kalau dilanjutkan 4 piring, dia akan jadi sumber masalah, nggak jadi bahagia, nggak jadi puas. Istri cukup 1, kekuatanku 1. Kalau 2 enggak nyampe, nggak kuat. Itu ngukur kekuatan sendiri. Ya poligami kan boleh aja, katanya Quran boleh, tapi ukur kapasitas. Nah, wah kalau istrinya 1 lah, kalau satu-satunya sedang libur nggak ada cadangannya Pak. Apa-apa itu kan ada cadangan. Wong ya kan, listrik mati ada genset kan tetap nyala lah. Kalau istri 1 off kan satunya on. Kalau dua-duanya off ya berarti harus ada yang ketiga Pak. Jadi ya. Oh, iya. Iya, mikirnya sampai ke situ. Oke ya, jadi sumbernya kebahagiaan itu pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena dengan pengetahuan kamu ngerti batas, kamu ngerti titik puas, kamu ngerti kapan itu tuntas, kapan itu belum. Nah, di situ kuncinya kebahagiaan. Termasuk yo jiwa harus sempurna, implementasinya harus tuntas, dan seterusnya. Itu juga semua butuh pengetahuan. Kenapa tadi kamu sabar, kamu jujur kok merasa masih sumpek? Pengetahuanmu yang kurang tentang kejujuran dan kesabaran. Belajar lagi. Kamu sedang salah paham. Harusnya kamu pasti bahagia kalau sudah jujur. Nggak ada, saya menyesal Pak, jujur, gara-gara jujur terus ada masalah. Enggak, mungkin kamu salah paham. Coba ditambah lagi pengetahuannya. Jangan-jangan itu bukan masalah. Jangan-jangan kalau kamu nggak jujur, masalahnya lebih besar. Nah, itu hubungan pengetahuan dan kebahagiaan. Yang kedua, keutamaan berpikir. Oke, berpikir itu apa sih? Berpikir itu kan menemukan yang penting dan baik untuk hidup kita. Kita mikir itu kan selalu begitu. Nyari yang enak, nyari yang pas, nyari yang sesuai untuk hidup kita. Biar mendukung kebahagiaan, usahakan, katanya Farabi, berpikirlah hanya tentang yang baik-baik dan utama-utama. Dan pertahankan ini untuk jangka waktu yang lama. Jangan mikir yang remeh-remeh, yang tidak ada gunanya, yang tidak penting, tidak penting. Biasanya itu sumber kamu tidak bahagia. Tiba-tiba kamu galau. Kenapa kok kamu galau? Kasihan Saipul Jamil Pak di penjara. Ngapain kamu ikut mikir? Penting tidak Saiful Jamil bagimu? Tiba-tiba kamu kok ikut galau. Ngapain kamu kok kelihatan marah gitu? Itu loh Pak, lihat TV, ILC, gegeran. Masa nggak sadar? Loh kamu galau untuk hal yang apa ya itu penting buatmu, utama buatmu. Apa ndak ada yang lebih utama, yang lebih baik? Nah, jadi masukkanlah di kepalamu, berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu. Ketika kamu keluar jalur, yo di situ nanti akan lahir kegalauan-kegalauan karena barang ndak penting kamu posisikan jadi penting. Barang ndak urgent kamu jadikan urgent. Bahkan nanti katanya Al-Farabi, kalau kebaikan dan keutamaan ini bisa tahan lama, sampai lama kesimpulanmu, yo ini tetap baik, ini tetap utama. Hal yang kamu sebut tetap baik dan utama itu kalau bisa jadikan undang-undang. Iya, kayak misalnya jujur. Jujur itu enak Pak. Semakin saya jujur semakin nyaman. Sampai bertahun-tahun jujur, nyaman dan enak. Jadikan aja jujur sebagai undang-undang. Karena itu pasti benar, pasti bagus. Anti korupsi itu ternyata lebih enak. Anti korupsi dirasakan lama, hidup lebih nyaman, nggak kesusu-susu, nggak merasa dikejar dosa. Jadikan itu undang-undang, katanya Farabi.
berarti itu bagus. Jadi berpikirlah tentang yang utama-utama, sisihkan yang tidak penting. Kan ada hadisnya itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Jadi di antara ciri orang baik itu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kalau nggak ada urusan, nggak usah capek-capek ikut mikir, ikut cawe-cawe, ikut debat. Mari kita perdebatkan apakah anaknya Anang itu pakai pemutih apa enggak ya. Buat apa kamu bahas itu? Di internet itu kan gitu kan, sampai komentari ratusan hanya gara-gara bahas itu pakai pemutih apa enggak. Kurang kerjaan. Jadi ya kita berpikir yang utama-utama lah, bukan hal-hal yang iseng. Ya kan LGBT, kamu kan terus mati-matian bahas LGBT. Signifikasinya coba dicek. Kalau signifikan untuk hidupmu tidak apa-apa. Kalau nggak signifikan, kamu kehabisan daya, kehabisan energi, kehabisan tenaga untuk hal yang tidak penting. Padahal mungkin bisa kamu pakai untuk hal yang lebih penting. Daripada kamu debat tentang infotainment, sudah kamu duduk depan komputer, tesisnya digarap, skripsinya diselesaikan, kan lebih enak. Oke, jadi berpikirlah tentang yang utama-utama. Oke, terus ya, dan katanya Farabi memang berpikir lewat jalur rasional itu salah satu solusi hidup. Kuncinya di situ. Karena yang rasional itu kesimpulannya, jadi kalau kita pakai akal, jalur satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu mikir pakai akal. Kalau jalur bayani kita butuh teks, kalau jalur irfani kita butuh otoritas. Tapi kalau pakai akal tidak. Maka katanya Farabi, jalur burhan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam berpikir. Oke, aliran sesat itu biasanya sumbernya dua. Urusan tafsir teks yang biasanya ada dalam cara berpikir bayani, atau urusan beda panutan yang biasanya ada dalam cara berpikir irfani. Tapi aliran burhan itu jarang gegeran. Aliran-aliran rasional. Karena katanya Farabi memang akal lah yang punya sumber berpikir a priori yang tidak butuh pihak lain. Akal yang benar menurutku kemungkinan besar juga benar menurut kamu. Itu burhan biasanya. Tapi kalau tafsir bayan itu kadang-kadang benar tafsirku bisa beda sama tafsirmu. Logika itu sifatnya arbitrer, pasti. 1 tambah 1 2 itu kan logika. Setengah lebih kecil dari 1 juga logika. Itu sifatnya lebih universal. Maka keutamaan berpikir jadi salah satu sumber kebahagiaan. Cuma keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kalau berhenti di keutamaan berpikir, ya kamu hidupnya di dunia ide, dunia ideal. Maka dia harus diimbangi oleh keutamaan moral. Jiwamu harus seimbang. Ya kalau ilmu akhlak itu kan, kalau Farabi mendefinisikan science that studies the state of human soul. Jadi tentang jiwa. Moral itu berarti urusan tentang jiwa. Ya ada 2 jenis, ada akhlak teoritis dan akhlak praktis. Akhlak teoritis itu yang ideal, keutamaan berpikir, dan akhlak praktis. Akhlak praktis itu ya prakteknya. Jadi mikir itu juga harus ada dimensi prakteknya. Nah itu keutamaan moral yang ketiga. Moral saja tanpa mikir orang bisa salah arah. Mikir tanpa moral jadinya hantu, ideal gak ada wujudnya. Maka keutamaan teoritis, keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kamu punya teori-teori banyak,
cara berpikir yang bagus tapi nggak punya implikasi praktis, ya pikiranmu paling banter jadi buku dan jadi koleksinya perpustakaan. Tapi kalau kamu bisa menunjukkan relevansi praktisnya, itu pikiranmu akan lebih abadi. Ya jalurnya dua untuk membentuk karakter, membentuk moralitas kalau menurut teorinya Farabi. Yang pertama lewat instruksi. Instruksi itu ya nasihat, perintah, himbauan, anjuran. Itu biasanya dari yang punya otoritas, kiai, ulama, dan lain sebagainya. Yang kedua lewat habituasi, pembiasaan. Habituasi ini penting ya. Kapan-kapan kita belajar itu. Dulu pernah belajar di Pierre Bourdieu. Kenapa kalau kamu yang rajin sholat sekarang tidak sholat merasa tidak nyaman? Itu habituasi. Tapi coba ulang bolak-balik tidak sholat, lama-lama tidak sholat itu biasa. Tidak nyamannya pasti hilang. Ya, itu namanya habituasi, pembiasaan. Kamu sekali bohong, batinmu mesti tidak enak. 2 kali tidak enaknya tinggal separuh. 3 kali tidak enaknya tinggal 1/4. 4-5 kali bohong dan aman. Kamu lama-lama merasa bohong itu biasa. Bahkan besok-besok mungkin kalau tidak bohong tidak enak. Ah, masa aku jujur ya kok tidak enak. Lo bisa lo kayak gitu. Kok deso banget aku, kok jujur banget, kok lugu banget, harusnya ya roto. Nah, itu biasanya sudah kebalik. Kalau semula nggak jujur nggak enak, sekarang jujur nggak enak. Itu habituasi. Oke, kayak ngaji malam Rebo ini loh. Kadang-kadang libur juga nggak enak, biasanya ngaji ya, itu habituasi. Tapi kalau kosong 2, 3, 4, 5 sampai 6 kali itu, kalau nggak kosong kamu malah heran. Loh kok nggak kosong Pak? Biasanya kosong. Sementara kamu kagetnya kalau pas kosong, karena biasanya saya masuk. Nah, itu namanya habituasi. Jadi pikiranmu tergantung kamu biasakan untuk apa. Moralitas sumbernya juga habituasi. Kalau kamu terbiasa melakukan perbuatan baik itu biasa, tidak luar biasa. Dan kebalikannya juga. Oke, keutamaan moral. Yang keempat, keutamaan kreatif. Jadi keutamaan kreatif praksis itu keutamaan dalam berkarya. Jadi bahagia itu tidak semata-mata moralnya bagus, pemikirannya bagus, teorinya benar, tapi juga praksisnya kreatif. Dalam arti kalau bahasa hari ini mungkin kontributif, ada sumbangan karyanya. Ini mungkin bisa kamu sambungkan dengan filsafatnya Karl Marx tentang kerja. Manusia itu merasa bermakna, merasa eksis saat dia bekerja, memproduksi sesuatu. Jadi cuma ya karya itu akan utama. Utama itu berarti penting, bernilai kalau lahir dari orang-orang yang utama. Kalau manusianya tidak utama, karyanya tidak akan utama. Caranya untuk utama gimana? Ya, keutamaan teorinya ada, keutamaan proses berpikirnya ada, keutamaan moralitasnya ada. Jadi orangnya pinter, pengetahuannya banyak, itu kan pinter. Orangnya cerdas, proses berpikirnya jalan. Dan orangnya bermoral, maka karyanya pasti kontributif, pasti utama. Dan orang semacam ini, dia sendiri bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Jadi mix antara 4 hal inilah yang bikin orang bahagia. Praksis, moralitas, berpikir, dan teori. Terus, waktunya cepet ya. Nah, ini yang habituasi tadi. Berbuat baik termasuk menuju kebahagiaan. Ini saya singgung di sini. Katanya Farabi, kebajikan itu seperti menulis.
Perilaku utama itu seni, seperti seni menulis. Semakin orang berlatih mempraktekkan, maka tulisannya akan semakin baik. Moralitas juga begitu, kebajikan juga begitu. Semakin orang membiasakan diri menjalankan kebajikan, semakin dia menjadi bijak. Dan kalau sudah bijak, dia akan bahagia. Nah, itu teorinya. Jadi, jadilah orang baik, maka kalian akan bahagia. Sementara belum sempurna kebaikanmu, bahagiamu juga dalam proses menuju kesempurnaan. Jangan menyerah, latihlah terus. Kayak kamu nulis itu loh. Nulis pertama nggak bisa dipahami, nulis kedua agak dipahami, nulis ketiga mulai enak bahasanya, nulis keempat mulai nyala, terus begitu. Tapi kalau kalian nggak latihan-latihan, merasa sudah ngerti, merasa sudah bisa dan selesai, ya kalian nggak akan jadi orang bijak. Meskipun punya wawasan tentang kebajikan, harus dijalankan. Kayak kalian latihan nulis, ya sebenarnya nggak cuma nulis, ngomong juga begitu. Pertama grogi, lama-lama mesti setengah grogi, terus seperempat groginya, terus ndak grogi sama sekali. Bahkan terus nggak dikasih jatah ngomong pun kamu angkat tangan biar bisa ngomong. Nah itu karena sudah terlatih. Jadi hidup ini semacam itu yang tadi saya sebut habituasi. Awal memang rasanya nggak enak. Biasanya kamu nggak sodako. Kalau sodako paling kamu cari yang paling kecil terus kamu cemplungkan 500 mungkin, atau 1000, atau 2000. Kalau ada orang ratusan ribu dicemplungkan, kamu geleng-geleng kepala. Paling mau anggap orang itu nggak pinter ya, 100.000 kok dicemplungin. Tapi semakin coba kamu biasakan, ngasihlah tiap Jumat 100.000, 100.000. Kamu ngasih di bawah itu, besok rasanya nggak enak. Nggak ngasih juga nggak enak. 100.000, 100.000, terus minggu selanjutnya nggak ngasih, uang duitmu habis. Rasanya nggak enak mesti. Nggak enaknya karena duit entek. Jadi itu habituasi namanya. Jadi kebajikan itu seperti menulis. Terus, nah, kebahagiaan manusia itu berarti rumusannya akhirnya ada dua. Jadi bahagia itu campuran, mix antara kemampuan dan kemauan. Mikir itu kan kemauan, pengetahuan itu kemampuan, berkarya itu kemauan plus kemampuan, moralitas itu kemampuan. Jadi akhirnya bahagia itu gabungan antara kemampuan dan kemauan. Rumusnya, ini rumus dari Tahsilus Sa'adah. Setiap orang dapat memahami kebahagiaan dan dia punya perangkat untuk hidup bahagia. Tidak terkecuali siapapun. Tidak miskin, tidak kaya, tidak muda, tidak tua. Dia punya fasilitas lengkap untuk hidup bahagia. Allah tidak akan menganaktirikan siapapun. Jadi kita punya alat, kita punya fasilitas untuk bahagia. Cuma masalahnya tidak semua orang mau mendayagunakan fasilitas itu. Dikasih akal tidak mau mikir, dikasih imajinasi tidak mau kreatif, dikasih insting dicuekin, dikasih naluri dimatikan, ya selesai. Jadi tidak semua orang mendayagunakan kapasitasnya. Itu nanti yang jadi sumber kebahagiaan tidak tercapai. Padahal ada rumus yang ketiga. Tidak semua orang yang mendayagunakan kapasitasnya otomatis jadi bahagia. Karena kadang-kadang kebahagiaan tidak jadi tujuannya. Kamu mikir tujuannya untuk nipu,
Kamu mengumbar nafsu itu kan mengumbar insting, tujuannya hanya untuk kesenangan sementara, seneng-seneng. Itu pakai kapasitas tapi tidak bahagia. Karena ternyata kebahagiaan bukan tujuanmu. Oke, itu rumus yang keempat. Ada juga orang yang sudah menggunakan kapasitasnya, sudah pingin bahagia, tapi tidak nyampe juga di kebahagiaan. Itu mungkin karena metodenya salah. Mungkin level teoritisnya belum lengkap, pengetahuannya tidak cukup, akalnya kurang cerdas, sehingga wawasannya pendek. Jangan salah, orang tidak cerdas itu di antara cirinya kan wawasannya pendek. Orang yang wawasannya pendek, kalau ada masalah itu biasanya susah nyari alternatif jawaban. Dan itu juga trouble. Ngantuk. Loh, orang yang ngantuk itu yo biyo carane pendak ngantuk. Wah, ndak ada, tidur aja. Nah, itu. Tapi kalau yang cerdas, caranya biar nggak ngantuk, misalnya minum aja terus, misalnya matanya diganjel aja, misalnya loh, itu kan alternatif namanya, contohnya. Nah, jadi sambil merem, sambil ketawa, pokoknya ketawa aja terus, nanti kan nggak ngantuk misalnya. Itu kan solusi. Patah hati, orang yang tidak cerdas, wawasannya tidak panjang, begitu patah hati ya wah duniaku gelap, ini sudah mau kiamat, ini sudah mati aja. Nah itu ngertinya cuma itu. Tapi kalau yang cerdas kan, wah diputus ini, oh alternatifnya banyak, masih tenang aja, bisa dirayu lagi biar balik, bisa ke dukun, bisa ya banyak caranya biar dia kembali. Ya, cari yang lain, emangnya ndak bisa nyari di bawahnya. Misalnya kan mulai ya kan di atasnya kan. Kalau kamu sedang marah jangan bilang emangnya aku ndak bisa nyari di atasmu, ndak, susah. Nyari di bawahmu mesti banyak. Oke. Jadi itu kan dari atas tadi kan. Ndak semua orang pasti punya kapasitas untuk bahagia. Cuma tidak semua orang menggunakan kapasitas itu. Yang kedua, dari semua orang yang ada, orang yang menggunakan kapasitas tapi tujuannya bukan kebahagiaan, ia tidak akan bahagia. Ada orang yang menggunakan kapasitas tujuannya kebahagiaan tapi tidak nyampe atau belum nyampe dalam bahagia karena mungkin prosesnya belum penuh. Dan orang yang terakhir ini harus sabar di dalam menempuh 4 keutamaan tadi. Keutamaan teoritis, keutamaan berpikir, keutamaan moralitas, dan keutamaan praksis. Baru dia bisa bahagia. Nah, kalau untuk dunia sosial tadi, kunci kebahagiaan ada di tangan 3 orang, katanya Farabi. Filosof, imam, ulama. Imam itu ulama, dan raja. Karena 3 orang inilah nanti yang membimbing masyarakat menuju kebahagiaan. Kalau 3 orang ini sesat, masyarakat akan sesat. Kalau 3 orang ini jahil, masyarakat juga akan ikut jahil. Kalau 3 orang ini fasik, maka masyarakat akan fasik. Kunci kebahagiaan sosial ada di 3 orang ini. Filosof, imam, dan raja. Raja sekarang presiden, imam sekarang para kiai, para ulama, filosof sekarang belum jadi, baru ngaji filsafat ini. Iya, kalau raja, presiden gajinya besar, ulama punya pondok ya sangune gede, amplopnya besar. Kalau filosof nggak ada yang peduli di Indonesia ini. Filosof itu jabatan yang saya tidak tahu apa sekarang masih ada. Apa ada misalnya di Kompas dicari seorang filosof, itu tidak ada. Kamu sampai teler nyari tidak akan ketemu. Dicari seorang filosof itu tidak ada. Oke, kalau zaman dulu di Jawa namanya begawan. Begawan itu tidak pantas lagi sudah ngurusi dunia, ya memang harus ngurusi umat. Oke ya. Jadi penuntunnya kota, penuntunnya negara itu satu di antara 3. Kenapa Indonesia hari ini menurutmu kacau dan rusak? Itu pasti gara-gara 3 orang itu. Kalau bukan rajanya,
pasti imamnya atau filosofnya. Kalau bukan presidennya, pasti para rohaniwannya atau paling tidak para intelektualnya. Kuncinya di situ. Kalau tiga-tiganya orang curang atau orientasi kelompok atau cari enaknya sendiri, ya nanti umatnya, masyarakatnya pasti rusak. Kalau enggak fasikoh ya jahilah, atau jangan-jangan malah sesat dolalah. Oke, ya ini bisa dibaca sendiri. Ini sebenarnya semacam analisisnya bahwa dalam pikirannya Farabi tadi ada pengaruh filsafat Yunani, Plato dan Aristoteles. Karena Farabi sendiri kan disebut mu'allim as-sani, guru kedua. Karena dia mu'allim pertamanya Aristoteles. Dan Farabi nanti yang menginspirasi banyak para pemikir barat. Kesamaannya dengan Plato dan Farabi, ya, kebahagiaan itu adalah puncaknya kebaikan, dan puncak kebaikan dan tujuan hidup itu sumbernya adalah pengetahuan. Itu sama, itu bisa ditambah itu. Bahagia itu sumbernya adalah amal baik itu sumbernya pengetahuan yang baik. Jadi kamu harus pinter. Kalau sudah pinter, kamu bisa melakukan perbuatan baik. Kalau sudah melakukan perbuatan baik, maka kamu akan bahagia. Rumusnya di situ sejak minggu lalu. Tanpa kamu pinter, kamu susah melakukan kebajikan. Kalau kamu tidak melakukan kebajikan, maka kamu tidak akan bahagia. Rumusnya di situ. Pengaruh Islam jelas. Ini yang kenapa Farabi agak beda sama Plato Aristoteles, ya karena dia Muslim. Kalau di Farabi ada namanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan tinggi, ya kita menyebutnya kebahagiaan akhirat. Dan nanti di Tahsilu Sa'adatud Dunya itu levelnya lebih rendah daripada Sa'adatul Quswa. Sa'adatul Quswa itu yang kebahagiaan sejati, Sa'adatud Dunya itu yang kenikmatan tadi, ladzat. Boleh dinikmati karena sifatnya insting, tapi dia levelnya rendah dan sifatnya terbatas. Rumusnya kalau dalam Islam, kenapa orang harus bahagia? Ini gabungan Islam sama Aristoteles, sifatnya teleologis. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai karya terbaiknya, dan Allah ingin manusia bahagia. Kalau dalam Islam loh ya. Dan kebahagiaan manusia kalau dalam Islam ketika orang bisa menaklukkan jiwa-jiwanya tadi. Menaklukkan berarti mengontrol dan menguasai. 4 keutamaan tadi itu kan sumbernya jiwa tadi. Dan jiwa ditaklukkan kalau di Islam namanya jihadun nafas. Ketika jiwa ditaklukkan, yang lahir perilaku utama, kebajikan. Ketika perilaku utama dilakukan, maka orang akan bahagia sebagai hasilnya. Jadi rumusnya itu. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah ingin manusia bahagia. Untuk bisa bahagia, orang harus melakukan jihadun nafas, menaklukkan jiwanya biar jadi nafas yang mutmainnah. Nah, ketika jiwa ditaklukkan, maka otomatis yang keluar dari manusia adalah perilaku yang utama. Ketika perilaku utama sudah keluar, maka baliknya ke dalam adalah kebahagiaan. Nah, itu rumus kalau dalam Islam. Terakhir, ini ilmu penting katanya Al-Farabi, maka setiap orang yang sudah paham punya tanggung jawab untuk mengajarkan. Nah, kalau kalian nggak pengen mengajarkan, pura-pura lah belum paham. Sekarang kalau sudah ngerti, ya punya tanggung jawab itu. Karena inilah misinya agama. Kalau bahasanya Farabi, misinya penciptaan. Cara mengajarkan itu katanya Farabi, jangan pakai versi jelimet kayak para filosof. Perhatikan audiennya. Kalau audiennya awam, ya pakai metafor-metafor, pakai contoh-contoh.
yang menggugah mereka. Kasih ibarat-ibarat, isyarat-isyarat. Kayak Al-Quran itu loh. Al-Quran itu menghadapi masyarakat Arab yang jahiliyah abad ke-6. Itu kan mancingnya dengan sesuai yang dipahami orang Arab zaman itu. Dipameri bidadari. Karena orang Arab zaman itu kan status sosial masyarakat, status sosial seorang pemimpin semakin tinggi kalau dia semakin banyak koleksi perempuannya. Maka dipameri, tenang aja besok di surga bisa pesen bidadari sebanyak apapun. Nah itu kan pengen dia masuk surga, tergugah untuk beramal baik. Nabi kan dulu mancing orang awam kan gitu, masyarakat awam Arab zaman itu. Barang siapa melakukan ini, dia akan dapat keuntungan ini. Barang siapa kan selalu begitu. Itu sebenarnya mancing masyarakat melakukan kebajikan. Dan hal yang sama dilakukan para wali dulu di Jawa. Untuk mancing biar orang Jawa tertarik dengan Islam, melakukan kebajikan sesuai ajaran Islam. Pakai metafor-metafor, isyarat-isyarat. Cuma yang kayak gini harusnya bukan level mahasiswa yang pakai dongeng-dongeng, pakai cerita-cerita yang menggugah jiwa, pakai motivator-motivator. Itu sudah nggak makom kalau mahasiswa. Mahasiswa kok nyari motivator, itu menurut saya tragedi. Loh iya, mahasiswa itu justru dia yang harus ngasih motivasi orang lain, malah dia nyari motivasi. Iya, kalian elit loh, intelektual. Masa untuk motivasi aja butuh orang lain, bayar mahal lagi. Motivasi dirimu sendiri, wawasanmu sudah lengkap. Tinggal mau jalan apa enggak. Kan cuma itu aja. Kalian makomnya elit. Kalau orang elit itu sebenarnya nggak terlalu butuh pembimbing. Karena banyak buku, banyak ilmu di mana-mana ada. Ya kalau di Farabi dia secara spesifik zaman itu karena belum ada internet, Al-Farabi menjelaskannya dari buku. Carilah buku yang pas, bacalah buku-buku yang penting. Nah, itu untuk orang-orang elit. Cuma nanti ada penjelasan menarik, tak kutip di situ dari Al-Farabi, bahwa karakternya orang baca buku itu ada 3. Yang pertama, orang yang bisa langsung menyimpulkan sendiri. Ini orang pinter. Yang kedua, orang yang mampu menyimpulkan tapi butuh pembimbing. Ini orang yang pinternya setengah. Paham tapi sih bingung pak. Nah itu butuh pembimbing. Ada yang level ketiga, tidak bisa menyimpulkan sama sekali dan cenderung a priori, Allah cuma bikin rumit, Allah cuma bikin ruwet, kita tidak nyampe. Nah itu a priori sudah. Yang kayak gini ini kalau di Al-Madinah Al-Fadilah itu tugasnya pemimpin. Jadi pemimpin itu jangan cuma ngopeni kesejahteraan fisiknya, tapi juga harus meningkatkan kapasitas intelektualnya. Hari ini kan pemimpin selalu sibuk biar masyarakat sejahtera, tapi secara fisik jarang diopeni kesejahteraan intelektualnya. Orang desa-desa yang nggak terlalu ngerti itu kan sasaran empuk kampanye, sasaran empuk dibohongi, dibodohi. Harusnya mereka dipinterkan. Kalau lebih banyak orang pinter, mungkin Indonesia nggak setragis ini nasibnya. Jika melihat, loh kita punya sumber daya yang luar biasa. Sumber daya alamnya nomor 1, sumber daya manusianya nggak tertandingi, paling nggak dari sisi jumlahnya. Kita kan jumlahnya banyak. Kalau cuma tawuran aja siapa yang nggak Kalau berani loh tawuran sama orang Indonesia. Kan ngawatiri kalau orang Indonesia sudah ngamuk itu. Loh iya, mahasiswa 3 aja kalau demo sudah di tengah perempatan itu, wah, mobil sak deret berapa puluh meter mandek kabeh. Itu hanya 3 orang itu. Belum kalau 40 orang, belum kalau wah itu bisa
Itu ciri khasnya Indonesia. Itu kan ciri bahwa SDM kita itu luar biasa dari sisi itu. Jadi jangan macam-macam sama orang Indonesia. Apalagi penganggurannya banyak. Loh iya kan. Loh orang nganggur itu paling ngewatiri loh. Diajak perang ayolah mumpung nganggur. Diajak ngamuk ayolah. Loh iya kan, jangan salah. Sejak kemarin sumpek ngelamar kerjaan gak dapat diajak perang, ayo wis lumayan. Ya. Oke, loh itu kan potensi luar biasa. Ya, itu kan kayak yang di WA itu kan ada berita bahwa mahasiswa siapa gitu menolak dikasih kerjaan karena ingin fokus dulu untuk nganggur. Iya. Yang lain fokus kuliah, saya ingin fokus dulu untuk nganggur, Pak. Oke, itu Al-Farabi. Ya, jadi kuncinya sebenarnya keywordnya sama kayak Aristoteles kemarin. Kunci orang bahagia itu dia harus pinter. Setelah pinter dia melakukan amal baik. Dengan dia melakukan amal baik, otomatis kebaikan, kebahagiaannya akan datang. Karena dengan kepandaiannya dia akan ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berapa batasnya, berapa sudah berlebihan, dan seterusnya. Oke, saya kira itu untuk malam ini. Minggu depan kita ketemu tokoh yang pengaruhnya menurut saya lebih dahsyat daripada Al-Farabi, yaitu Ghazali, sang Hujjatul Islam. Jadi kita lihat seperti apa kebahagiaan versi Ghazali. Kalau Al-Farabi baunya lebih filosofis, Ghazali itu enaknya dia baunya lebih sufistik. Dan kalau dia ngomong, levelnya diturunkan sampai ke level awam. Jadi orang biasa, tidak harus ahli filsafat juga akan paham apa maunya Ghazali. Meskipun dia ngomong jelimet juga bisa. Minggu depan kita coba jelajahi kitabnya Kimia Sa'adah, Kimia Kebahagiaan. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Semoga tidak ada halangan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.